Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mas Jay di Motivasi Mas Jay. Nah, masih seputar tentang kasus yang lagi viral antara Pratiwi Novianti, seorang YouTuber dan relawan ODGJ dengan dinas sosial. Nah, tentu ini masih menarik untuk dibahas, tentu dari perspektif publik atau masyarakat. Kenapa sih sampai sekarang belum ada kejelasan bagaimana nasib bayi-bayi yang dijadikan anak asuh oleh Pratiwi Novianti dan masih tinggal di panti sosial? Tentu nih ada alasannya. Dari beberapa bahasan yang diberikan oleh Kang Deddy Mulyadi berdasarkan dari temuan pertemuan dengan Dinsos, dengan Kemensos ya, dan memang belum dengan Bareskrim, tapi paling tidak sudah ada gambaran bahwa Dinas Sosial dan Kemensos tidak berhak untuk memberikan klarifikasi terkait dengan penggerebekan ya atau penjemputan paksa bayi-bayi itu. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi masalah? Ya, nah ini yang akan kita bahas, tapi sebelumnya silahkan subscribe, yang belum subscribe berikan like serta komentarnya. Nah, yang pertama adalah bahwa satu persatu terungkap bahwa dinas sosial tidak tahu menahu terkait penjemputan paksa bayi-bayi, cuma menduga saja, katanya ada yang melaporkan. Itulah yang membuat Bareskrim bersama dengan Kemensos datang ke rumah Pratiwi Novianti. Kemudian Kang Deddy Mulyadi bertemu dengan Kemensos. Di sana juga sama, tidak ada keterangan lebih, tapi ada hal yang baik. Kira-kira bayi-bayi itu atau bayi-bayi ODGJ bisa kembali lagi ke Pratiwi Novianti atau tidak? Ternyata kata pihak Kemensos bisa saja kalau Bareskrim mengembalikan. Artinya sudah jelas persoalannya bahwa ini terkait penyelesaian kasus ya, terkait TPPO. Bagaimana diduga ada perdagangan orang, dalam hal ini adalah bayi. Nah, tentu ini muncul bukan tiba-tiba Bareskrim tahu dan kemudian melakukan penyelidikan, pasti ada laporan. Nah, laporan ini dari mana? Ya, kita nggak pernah tahu. Bisa saja dari Kemensos, bisa saja dari Dinsos, bisa saja dari masyarakat atau kompetitor atau pesaingnya Mbak Pratiwi Novianti. Yang pasti ada pelaporan, dan tentu memang pihak Bareskrim berhak selama penyelidikan mengamankan bayi-bayi itu ya, tanpa pandang bulu, dan ditempatkan di tempat khusus yang memang tidak bisa dijangkau oleh masyarakat umum, apalagi yang berkaitan dengan kasus itu, yaitu Mbak Pratiwi Novianti. Jadi kalau dengar berita bahwa ternyata awalnya ya dinas sosial mengatakan boleh dibesuk ya, boleh dikunjungi bayi-bayi itu, ternyata setelah dilakukan oleh Mbak Pratiwi Novianti berbeda, tidak boleh. Nah, katanya itu ruang aman. Ya, berdasarkan keterangan dari pihak panti ya, tempat bayi-bayi itu ditampung, karena terkait dengan anak atau orang yang ada keterkaitan dengan kasus hukum atau sedang dalam proses pemeriksaan, sehingga tidak boleh ini. Nah, itu sudah jelas sekali bahwa bisa jadi Bareskrim takut ya, pihak panti juga takut kalau tiba-tiba bayi itu diambil atau diapain. Nah, mungkin saja seperti itu, makanya tidak boleh bertemu. Dan kenapa mendadak? Nah, ini yang perlu dipahami oleh publik, oleh netizen khususnya, bahwa ketika misalnya ada kasus atau laporan, tentu kalau ada surat peringatan dulu ya, 1 kali 2 kali ya,
mungkin ditakutkan Mbak Pratiwi Novianti ini kabur kan, seperti itu, sehingga akhirnya digerebek gitu kan, seperti pada umumnya ketika polisi mendatangi orang yang terduga melakukan kriminalitas. Nah, tetapi kalau dalam konteks itu kadang-kadang kita menjadi sangat sedih, itu yang akan ditangkap, yang akan diselidiki, yang akan diselesaikan kasusnya ini siapa? Kayak seperti yang baru kemarin saja. Nah, tentu ketika melihat sepak terjang dari Pratiwi Novianti, ya sebenarnya kita bisa melihat bahwa sudah lama. Kalau lihat di YouTube-nya itu udah lama banget berkecimpung. Di dunia relawannya juga sama. Ya, kegiatan tolong menolong juga lama. Nah, kebetulan ya memang seringkali yang ditolong itu sedang hamil, membutuhkan bantuan, dan tidak bisa merawat anaknya sehingga dititipkan. Kalau dibilang kok enggak, menurut ya mbak-mbak dari Kemensos yang berjilbab hitam berbaju putih itu kan semua harus sesuai prosedur. Nah, persoalannya memang Pratiwi Novianti ini tidak sedang mendirikan yayasan untuk panti asuhan atau penitipan anak. Ini kebetulan saja ya, karena memang kalau di dalam surat perizinan yayasannya kan memang tidak menyebutkan, sudah disebutkan oleh pihak Kemensos bahwa tidak disebutkan ada bayi ODGJ di situ. Ya iyalah, ketika bikin izin ya atau notaris, apakah akan serinci itu? Kan jelas tidak mungkin. Ini kan terjadi begitu saja mengalir. Memang awalnya kan menampung ya ODGJ, orang-orang terlantar ya, kemudian dibantu dan sebagainya. Itu bunyinya tiba-tiba ODGJ-nya ini hamil dan tidak bisa merawat. Akhirnya sesuai kesepakatan keluarga dan ODGJ-nya dirawatlah oleh Pratiwi Novianti, sehingga ya secara otomatis kalau dikatakan melanggar prosedur ya iya, karena memang dari awal kan tidak untuk itu, tapi tiba-tiba membantu. Nah, karena jumlah bayi-bayi ODGJ ini banyak dan tidak satu, adalah kecurigaan masyarakat atau apa adanya perdagangan orang atau bayi. Nah, bisa saja seperti itu, diartikan sebagai orang-orang sekitar, kok banyak bayi ya di rumah itu, dan itu bayi-bayi siapa, menikah belum tapi kok banyak ditampung di situ. Nah, jangan-jangan dijual. Nah, mungkin saja orang yang melaporkan ke Barreskrim itu seperti itu. Cuma masalahnya kan dari awal tidak jelas ya, kesannya dinas sosial itu merampas atau mengambil paksa. Ternyata ada Barreskrim dan Kemensos. Nah, ini yang perlu dipahami semua orang ya. Nah, kalau memang Mbak Pratiwi Novianti ini tidak terlibat atau tidak terbukti melakukan perdagangan manusia dan sebagainya, ya tentu bayi-bayi itu akan dikembalikan. Tapi kapan? Nah, itu tergantung dari bantuan ya, banyak hal, banyak orang, dari bantuan hukum, bantuan dari orang-orang yang berkuasa di Indonesia ini ya, mungkin Bu Risma, Menteri Sosial itu perlu membantu, karena ini membantu pekerjaan beliau, membantu pekerjaan dinas sosial, membantu pekerjaan Kemensos. Andai saja itu diserahkan ke Kemensos ya atau ke dinas sosial, tidak akan kepegang gitu loh. Banyak sekali ODGJ yang terlantar, orang-orang terlantar di jalanan, tidak keurus ya. Apakah mereka dapat bantuan sosial? Belum tentu, karena mereka nggak punya KTP, kadang mereka nggak masuk di KK. Ini realita, dia ada di lapangan. Apalagi ODGJ yang orang itu udah nggak nganggap, nggak peduli ya. Sulit ODGJ itu mendapatkan perhatian dari pejabat, dari RT RW ya, harus dengan perjuangan untuk mendapatkan KIS saja ya, atau BPJS pemerintah. Nah, sehingga tentu kiprah yang dilakukan oleh relawan Pratiwi Novianti ini sangat bagus, luar biasa ya. Semoga sepak terjang yang sudah dilakukan oleh Mbak Pratiwi Novianti ini
bisa menjadi bahan untuk pengambilan keputusan. Bu Risma, kalau perlu Pak Presiden Joko Widodo perlu membantu, ya, perlu membantu masalah ini membantu kesejahteraan sosial masyarakat loh, ya, terutama kasus-kasus disabilitas, ODGJ dan keluarganya. Tanpa dinas sosial harus campur tangan, tapi kalau semua harus sesuai prosedur, ya memang susah, ya. Apalagi kan ngurus prosedur kerjasama dengan Dinso, melibatkan itu lama prosesnya, ya. Mbak Pratiwi Novianti aja sudah bilang bahwa lama prosesnya, nggak gerak cepat, nggak selesai, ya. Dan saya pribadi juga seringkali kok berurusan dengan dinas sosial itu lama, ya. Nah itu yang ya, tidak semua dinas sosial akan seperti itu, tapi kebanyakan begitu. Nah tentu hal yang dilakukan Mbak Pratiwi Novianti ini sudah luar biasa, sudah pas. Maka kita doakan saja semoga bayi-bayi Pratiwi Novianti segera dikembalikan dan masalahnya selesai. Dugaan bahwa terjadi perdagangan manusia dalam hal ini bayi tidak terbukti, dan semakin banyak orang yang terinspirasi untuk peduli dengan ODGJ dan anak-anak terlantar, serta pihak dinas sosial juga mulai bisa bikin program bersama dengan masyarakat. Jadi berjalan beriringan untuk mencapai tujuan, ya semua orang yang berhak atas bantuan pemerintah itu bisa mengakses. Itu kira-kira yang bisa Mas D sampaikan, semoga manfaat. Jangan lupa jika ini ada manfaat silahkan share ke orang lain, ya, dan silahkan berikan komentar jika memang ada perbedaan atau kesamaan, silahkan ya komentar di bawah ini. Itu saja, sampai jumpa.